Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dan salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang seperti sekarang ini. Baik, sebelum memulai kajian pada malam hari ini, tentunya saya mengingatkan diri saya secara pribadi dan juga kepada jamaah kalam aswaja untuk tetap fokus, meluruskan niat serta menanamkan dalam hati agar selalu berniat ikhlas karena Allah Ta'ala supaya apa yang kita dapatkan baik itu dari manfaat baik dari ilmu maupun pahala sehingga apa yang kita kerjakan pada malam hari ini tidak terbuang dengan sia-sia. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya langsungkan saja mempersilahkan kepada Ustadz Said dan juga Syekh Fadi untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. نبدأ Ustaz. Suaranya terdengar nggak? Coba Ustadz, kayaknya sepertinya terlalu jauh ya. Terlalu jauh ya. Kalau begini terdengar? Bagus Ustadz, Terdengar? bagus. Hmm. Udah Kurang ya? Ustadz. Terdengar nggak jelas? Terdengar Ustadz. Oke. Kalau Syekhnya mau katakan langsung. Bismillah. Itu sama ini terdengar? Terdengar Ustadz, walau agak jauh nggak seperti biasanya. Kalau saya terdengar jelas nggak? Yang saya. Iya Ustadz. الآن كيف الآن صوتي sekarang gimana? Coba Ustadz. Suara Syekhnya gimana terdengar? Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wasallam ala Terdengar Ustadz, cuman ya, terlalu jauh gitu, nggak seperti kita Zoom biasanya kan dekat gitu Ustadz. Tapi nggak apa-apa lah Ustadz, dimaklumin saja. Ini هنا شيخ من فوق هنا ميكروفون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين لله تعالى أخلص النية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأخلص النية لله تبارك وتعالى اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والسداد في القول والعمل لله تعالى. Ya, Syekh setelah memuji Allah Ta'ala dan bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyeru kepada kita untuk ikhlas kepada Allah Ta'ala karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Maka marilah kita untuk memulai kajian ini dengan ikhlas niat karena Allah Ta'ala. Sebelumnya suaranya terdengar jelas? Jelas Ustadz, walau jauh tapi jelas. Oke, baik. السؤال الثامن والأربعون ما الدليل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة؟ في الجواب نقول الدليل على أن الإيمان شرط لقبول الأعمال الصالحة قول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الآية من سورة النساء 124. فالشرط كما ذكر الله تعالى وهو مؤمن أي أن يكون الشخص على الإيمان، وهكذا في مواضع كثيرة في كتاب الله تعالى
والشرط الأساسي لقبول العمل الصالح عند الله الإيمان. Nah, Ya, jadi soal yang ke-48, sebutkan dalil yang menerangkan bahwa iman adalah syarat diterima amal soleh. Syekh telah menyebutkan yaitu ayat surah An-Nisa ayat 124 yang maknanya barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang beriman. Maksudnya dia orang beriman. Artinya ini adalah syarat, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dianiaya sama sekali. Jadi syarat agar diterima amal soleh itu iman. Iman itu syarat agar diterima amal soleh. Itulah syarat yang dasar agar diterima amal yang soleh. وأما من الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله رواه البخاري. المراد بأفضل الأعمال هنا في هذا الحديث المراد به العمل القلبي، فالإيمان بالله ورسوله أعلى الواجبات وأفضلها عند الله تعالى، وهو شرط لقبول الأعمال الصالحة. فمن لم يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له أبدا في الآخرة. وأما الكافر فيجازى في الدنيا على صور أعماله الحسنة بالمال، الصحة، والولد، والصيت الحسن وغير ذلك، ولكنه في الآخرة مفلس من الحسنات. Ya, adapun di dalam hadis yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalul a'mal iman billahi wa rasuli," yang diriwayatkan oleh Bukhari. Maksudnya iman itu adalah amal yang amal hati, perbuatan hati. Iman kepada Allah Ta'ala itu adalah perbuatan hati. Dan iman itu adalah syarat agar diterima amal yang soleh. Adapun orang kafir itu tidak ada pahala di akhirat. Tapi dia diberikan balasan kepadanya di dunia dengan perbuatan baiknya, seperti misalnya diberikan harta kepadanya dan diberikan nikmat anak misalnya, tapi itu di dunia. Jadi perbuatan baik orang kafir lakukan itu dibalas di dunia, tapi di akhirat dia tidak memperoleh pahala apapun karena syarat sah amal itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi makna dari hadis ini amal yang paling utama secara mutlak adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, إلى هنا لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ sampai di sini apakah ada pertanyaan? Baik, silakan untuk sebentar Ustaz. Ya, silakan untuk jamaah. Kalau Mas Wajih yang ingin bertanya bisa langsung open mic atau menulis di kolom komentar. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya ya. Ya Bu. Seandainya kita melakukan suatu ibadah atau suatu amalan, seandainya lupa memasang niat, itu bagaimana Ustadz? Tapi kita ada misalnya baca bismillah atau terburu-buru lupa baca bismillah, itu bagaimana? Apakah sia-sia? Itu aja Ustadz. Terima kasih. Ya, salah. لكن هذا السؤال هل نؤخر أو نجيب الآن؟ سألت إذا واحد نسي أن ينوي يعمل شيئا صالحا لكن ينسى أن ينوي هل له ثواب هذا؟ بالنية يفرق بين العبادة والعادة. فإذا شخص فعل فعلا هو ليس فيه معصية إن لم ينوي به نية حسنة لا ثواب له.
Jadi dengan niat itu membedakan mana ibadah, mana adat. Mana suatu ibadah, mana itu kebiasaan. Sehingga jika seseorang melakukan suatu kebiasaan dan dia tidak diiringi dengan niat, tidak ada dia niat untuk melakukan karena Allah misalnya, maka dia tidak memperoleh pahala sama sekali. Ada lagi? Ada lagi? Silakan yang ingin bertanya seputaran materi atau ada yang belum jelas, silakan. Terima kasih ya Bunda Nancy atas pertanyaannya. Silakan dilanjut Ustadz materinya. إذا نكمل بالسؤال 49 ما معنى قول الله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. قال الإمام البخاري في الصحيح في كتاب التفسير في تفسير سورة القصص في قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه. وقال الإمام سفيان الثوري في تفسير هذه الآية إلا وجهه أي إلا ما أريد به وجه الله أي الأعمال الصالحة. ذكره السيوطي في الدر المنثور. Kemudian kita melanjutkan ke soal 49. Apakah makna firman Allah kullu syai'in halikun illa wajhah? Jawab, jadi Al-Imam Al-Bukhari berkata di dalam menafsirkan makna illa wajhah di sini kecuali sultan, yaitu tasarruf kekuasaan Allah Ta'ala. Dan Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kecuali amal salih yang dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah. Jadi maksud illa wajhah di sini bukan disifati wajah dengan maksud anggota badan, tapi Imam Bukhari mengatakan maksudnya adalah sultan atau mulka, dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kecuali amal salih yang dilakukan hanya untuk mengharap ridha Allah yang diriwayatkan oleh As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur. قال المشبه إن استواء الله على العرش جلوس لكن لا كجلوسنا، ويستشهد لذلك بقول بعض الأئمة الإمام أبي حنيفة وغيره لله وجه لا كوجوهنا ويد لا كأيدينا وعين لا كأعيننا، فمن أجاز هذا القول أن الله يجلس لا كجلوسنا نقول في الجواب عن هذه الشبهة الجلوس في لغة العرب لا يكون إلا من صفات الأجسام، فالعرب لا تطلق الجلوس إلا على اتصال جسم بجسم، على أن يكون أحد الجسمين له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، وليس للجلوس في لغة العرب معنى إلا هذا. وهم أي مشبهة بهذا أثبتوا الجسمية لله بقولهم هذا أن الله يجلس فيها كجلوسنا، أثبتوا الجسمية لله، ولا يجوز ذلك على الله، لأنه لو كان كذلك لكان له أمثال لا تحصى، والله تعالى وصف نفسه في القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة الشورى ليس كمثله شيء. فالجلوس يشترك فيه الإنسان والجن والملائكة والبقر والكلب والقرد والحشرات، وإن اختلفت صفات جلوسهم. Jadi jika musyabbihah atau mujassimah mereka mengatakan istiwa di dalam suatu ayat, makna istiwa di situ jadi mereka mensifati Allah Ta'ala dengan istiwa karena dan mereka mensifati Allah Ta'ala dengan duduk karena membaca ayat istiwa misalnya. Tapi mereka mengatakan bukan duduk seperti kita.
Karena membaca ayat ini, misalnya wajah di sini, mereka karena kita katakan wajah di sini maksudnya bukan seperti wajah kita, sehingga mereka mengatakan duduk Allah Ta'ala bukan seperti duduk kita. Maka kita jawab bahwa duduk itu daripada sifat jisim, sifat benda. Dan duduk itu tidak terjadi kecuali dengan bersambungnya satu benda ke benda yang lain. Dan duduk itu pun mempunyai sesuatu yang duduk itu disifati dengan ada dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Maka jika disifati Allah Ta'ala dengan duduk, itu telah menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk yang lain. Karena duduk itu disifati manusia dengan itu, dan disifati hewan dengan itu. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'. Jadi Allah Ta'ala berbeda dengan makhluknya dari semua segi. ويقال لهم أما الوجه واليد والعين فليست كذلك، فإن الوجه في لغة العرب يطلق على الجسم وغير الجسم، كذلك الأمر اليد والعين. فالوجه بمعنى الجسم هو هذا الجزء الذي هو مركب في ابن آدم وفي سائر ذوات الأرواح الذي هو فوق الأكتاف. وأما معنى الوجه الذي هو غير هذا الجزء في لغة العرب فيأتي على معاني منها الملك، كما فسر البخاري في صحيحه في تفسير سورة القصص بقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قال إلا ملكه. بينما المشبهة عكفوا على تفسيرها بظواهرها وحرموا التأويل الذي سلكه بعض السلف الصالح وكثير من الخلف فوقعوا في الخزي. فبتفسيرهم وجه المضاف إلى الله في الكتاب والسنة على الحجم وقع بعضهم في أبشع الكفر، وذلك مثل ما وقع لبيان ابن سمعان التميمي من حمل الوجه المذكور في هذه الآية كل شيء هالك إلا وجهه على الجسم، فقال الله شيء أي موجود والعالم شيء أي موجود، قال فإذا الله يفنى إلا وجهه والعالم يفنى كله يوم القيامة. وذلك لأنه لما استثني الوجه في الآية فهم أن الله يفنى ويبقى منه وجهه الذي هو الجزء المركب على أعلى البدن فوق الأكتاف. تعالى الله عن ذلك. وكان بيان سمعان هذا له طائفة تنسب إليه يقال له البيانية، كما يقال الوهابية نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب. نعم. Jadi makna wajah di dalam ayat kullu syai'in halikun illa wajha, memang wajah ini memiliki beberapa makna di dalam bahasa Arab. Bukan hanya wajah yang kita ketahui yaitu anggota badan yang di atas bahu kita. Tapi makna wajah juga itu bisa saja di dalam bahasa Arab juga dimaknai dengan mulk, yaitu tasarruf, kekuasaan Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang musyabbihah atau mujassimah itu mengambil ayat ini dengan zahirnya saja. Mereka mengambil ayat ini secara zahirnya saja, sehingga menafsirkan wajah di sini sebagian dari mereka itu menafsirkan makna wajah yang itu jari, yaitu anggota badan. Jadi seperti yang diyakini oleh Bayan Ibnu Sam'an At-Tamimi juga yang seperti itu. Maka Allah Ta'ala tidak layak disifati seperti itu karena Allah Ta'ala maha suci daripada sifat anggota badan. Nah.
كما أن الوجه في لغة العرب يأتي بمعنى آخر، ما يقرب إلى الله تعالى من الأعمال كالصلاة والصيام وسائر الأعمال الصالحة، كما في الحديث الشريف: وإنها لا تكون إلى وجهها أقرب منها في قعر بيتها. الكلام عن المرأة، الحديث ثابت رجل ابن حبان في صحيحه. فماذا تقول المشبهة فيه؟ فهل هنا يؤولون الوجه أم يتركونه على الظاهر؟ فإن أولوا بما أول به السلف كان ذلك موافقة للسلف ونقضا لمذهبهم بمنع التأويل، وإن أولوه بالذات فقد نقضوا اعتقادهم بأن الله فوق العرش، لأنه يلزم على هذا لأن الله قريب من المرأة بالمسافة. فماذا يصنعون؟ وهذا إلزام لا مهرب منه. Jadi wajah juga itu dimaknai dalam bahasa Arab dengan sesuatu untuk taqarrub kepada Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maksudnya daripada perbuatan soleh seperti sholat dan selainnya. Sehingga ada di hadis, di sebagian hadis itu yang menunjukkan bahwa di dalam berbicara tentang seseorang perempuan, wa aqrabu ma takunul mar'atu إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيته. Ya, jadi seseorang perempuan itu jika ingin berbuat taat kepada Allah Ta'ala itu dengan apa namanya, bukan maksud di hadis yang disebutkan oleh Syekh tadi, bukan maksud yang disebut oleh Syekh tadi bahwa seseorang perempuan itu dekat kepada Allah Ta'ala jika dia berada di rumah. Makanya ayat-ayat itu jika maknai secara zahir, maka dia akan bertabrakan atau berkontradiksi satu makna dengan yang lainnya. Makanya wajah di dalam hadis tadi itu maksudnya sesuatu yang mendekatkan diri seorang perempuan itu kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak dikatakan wajah di situ wajah Allah Ta'ala. Maka seperti dalil-dalil seperti ini, jika semuanya diambil secara zahir maka akan kontradiksi. Maka jika kita mengatakan kepada mereka seperti ini, apa yang mereka jawab? Yang di hadis tentang bahwa perempuan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan dia berada di rumahnya. Jadi wajah yang di hadis ini tidak bisa dimaknai dengan wajah Allah misalnya. Maka kalau dikatakan ini wajah Allah, bakal kontradiksi dengan makna-makna atau kontradiksi dengan dalil-dalil yang lain. Jadi tidak bisa mengambil hadis atau dalil-dalil syariat itu semua, tidak bisa semuanya diambil secara zahirnya. Nah. كما يأتي الوجه في لغة العرب بمعنى الذات. بالنسبة إلى المخلوقين الوجه هو الجرم الكثيف أو اللطيف. بالنسبة إلى المخلوقين الجرم الكثيف أو اللطيف كحجم الإنسان وحجم النور والريح، هذا معنى الذات في المخلوق. أما الذات إذا أضيف إلى الله فمعناه حقيقته، لا بمعنى الحجم الكثيف أو اللطيف. Jadi al-wajah juga di dalam bahasa Arab maknanya az-zat. Wajah itu datang juga di dalam bahasa Arab dengan makna az-zat. Jadi jika kita katakan manusia, zat hewan misalnya, itu dia berbentuk. Bisa saja dia itu yang kasif, sesuatu yang bisa dipegang, atau dia yang latif, yang tidak bisa disentuh, misalnya tidak bisa digenggam oleh tangan. Adapun Allah Ta'ala, jika kita katakan zat Allah,
maksudnya adalah hakikat Allah, maksudnya bahwa Allah itu ada. Itu maksud dari kalau kita katakan zat Allah. Jadi wajah terkadang maknanya itu zat. Tapi kalau kepada makhluk maksudnya bentuk makhluk dikatakan itu zat makhluk. Tapi kalau disifati Allah Ta'ala dengan zat, kalau dikatakan Allah Ta'ala dengan zat atau zat Allah, maka itu maknanya hakikat Allah. وأما اليد فلها في لغة العرب معان، منها ما هو أجرام وأجسام، منها ما هو غير الأجرام. فاليد تأتي بمعنى الجارحة التي هي مركبة في الإنسان وفي البهائم، وتأتي بمعنى غير الجرم كالقوة، كما في قوله تعالى في سورة الذاريات: والسماء بنيناها بأيد. وتأتي بمعنى العهد، يعني بأيد أي بقوة، وتأتي أيضا بمعنى العهد كما في قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم في سورة الفتح. Nah. Jadi jika yad, sekarang tadi wajah dalam bahasa Arab ada beberapa makna. Sekarang yad itu terkadang kita maknai dengan anggota badan, tangan misalnya. Kita maknai yad dengan anggota daripada anggota badan yaitu tangan. Dan terkadang yad juga dalam bahasa Arab datang atau dimaknai dengan makna quwwah, yaitu kuat, kekuatan. Quwwah. Jadi seperti yang ditafsirkan di dalam ayat was-samaa'a banainaha bi'aid. Itu makna aid di sini bukan tidak bisa dimaknai bahwa ini tangan Allah Ta'ala yang maknanya itu anggota tubuh. Tapi maksudnya di sini aid di sini adalah quwwah. Dan terkadang juga ayat itu datang dengan makna al-ahd, yaitu janji atau sesuatu yang telah diketahui itu ahd, tergantung apa maknanya dalam bahasa Arab sesuai konteks. Seperti di dalam ayat hadil ayat yadullahi fawqa aydihim ayat. Nah, seperti di dalam ayat yadullahi fawqa aydihim. Ayat 10 di surah Al-Fatah. Ya, surah Fatah ayat 10. Jadi tidak bisa dimaknai di situ anggota badan atau tidak boleh disifati Allah Ta'ala dengan tangan yang maknanya anggota badan. Tapi masuk di situ ahd dalam bahasa Arab. وأما العين فتطلق في لغة العرب على الجرم كعين الإنسان والحيوانات، وتطلق على الذهب والجاسوس والماء النابع والحفر وغير ذلك. وبهذا فإن نعم. Adapun ain, tadi kita telah memaknai makna wajah dalam bahasa Arab, kemudian makna yad dalam bahasa Arab. Sekarang ain. Kalau ain dalam bahasa Arab datang dengan makna apa saja. Terkadang ain maksudnya ain yaitu mata kita, anggota badan kita. Dan terkadang juga dalam bahasa Arab maksud ain itu mata air misalnya. Atau maksud ain itu juga jasus. Jasus itu orang yang mata-mata. Jadi ain itu bisa dikatakan dia mata-mata atau dia sumber mata air atau dia juga bisa dimaknai dalam bahasa Arab dengan anggota badan. Sehingga jika disifati Allah Ta'ala dengan itu, maka harus disifati dengan yang layak bagi Allah Ta'ala. وبهذا فإن الفرق بين الجلوس وبين الوجه واليد والعين، فلما كانت هذه الألفاظ الثلاثة واردة في القرآن مضافة إلى الله كان لها معاني غير الجسم وصفات الأجسام. أراد الإمام أبو حنيفة وغيره من الذين أطلقوا هذه العبارة لله وجه لا كوجوهنا ويد لا كأيدينا وعين لا كأعيننا معاني هذه الألفاظ الثلاثة التي هي غير الجسم
ولا هي صفة جسم مما يليق بالله كالقوة والملك والذات والحفظ، كما قال المفسرون في تفسير قوله تعالى في سورة طه الآية 39: ولتصنع على عيني، أي على حفظي. Jadi di sini kita ketahui bahwa julus, duduk, dan ain, yad, dan wajah itu berbeda. Julus dan tiga hal tadi. Wajah itu disifati Allah dengan wajah. Tapi bukan maksudnya anggota badan. Begitu juga dengan yad, tapi bukan maksudnya anggota badan. Begitu juga dengan ain, tapi bukan maksudnya anggota badan. Berbeda dengan julus. Kalau yad dan wajah dan ain itu ada di dalam Al-Quran, disebut bahwa itu disifati Allah dengan itu. Berbeda dengan julus. Sehingga kita ketahui dari sini maknanya jika kita ingin memaknai makna wajah yang disifati Allah dengannya, atau ain yang disifati Allah dengannya, atau yad yang disifati Allah dengannya, maka itu harus kita sifati Allah Ta'ala dengan yang layak baginya. Dengan yang layak bagi Allah Ta'ala. Adapun inilah yang makna kita katakan, yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan lillahi wajah, mensifati Allah wajah, tapi bukan seperti wajah kita, bukan seperti wajah kita, dan mensifati Allah dengan yad, tapi bukan seperti tangan kita, bukan disifati dengan tangan seperti tangan kita, dan disifati Allah Ta'ala juga dengan ain, tapi bukan seperti mata kita. Bukan maksudnya ain, yad, dan wajah di sini anggota badan. Adapun ayat yang disebut oleh Syekh tadi, yang mensifati Allah Ta'ala dengan ain, di situ bukan maknanya mata, tetapi maknanya Allah Ta'ala yang menjaga. Jadi makna ain di situ al-hifz, maksudnya Allah Ta'ala yang menjaga. إلى هنا لأحد عنده سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ Sampai di sini ada yang bertanya? Baik, silakan Bang. Ustaz, tadi ini udah kan makna yang layak bagi Allah. Makna yang layak bagi Allah. Apa maknanya ya Ustaz ya? Ain tadi maknanya yang layak bagi Allah al-hifz. Menjaga ya Ustaz ya? Maksudnya dengan penjagaan Allah. Penjagaan, salah satu makna yang layak bagi Allah, maksudnya dengan penjagaan Allah Ta'ala. Baik Ustaz, barakallahu fiik. Makna al-quwah tadi, quwah di situ wassalam alaina bi Syekh al-quwah huna kaifa nufassir Syekh? هذا معنى قول المفسرين Al-quwah, quwwah. Dengan mungkin al-quwwah huna hal bermakna sayyidah. لا أدري كيف أترجم بلغة الخط، يفهم خطأ إن ترجمت بظاهر. Ya, makna kuwah yang kita katakan tadi bi'aid, salah satu maknanya kuwah, itu nanti coba saya tanyakan lagi sama asatidhah, makna apa yang layak di sifat bagaimana terjemah yang bagus bagi kuwah itu, apakah dengan kekuatan ataukah dengan kekuasaan. Jadi perlu saya tanyakan lagi asatidhah yang bergelutlah di dalam masalah terjemah makna al-quwah, insyaallah ta'ala. Ada lagi?
Maksud ilhad di sini, ilhad di mana maksudnya? Karena kalau takwil itu sebagian salaf dan sebagian khalaf itu melakukan yang namanya takwil seperti yang diriwayatkan oleh maksudnya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari juga melakukan takwil di makna wajah. Maka di situ bukan ilhad. Tidak ada unsur ilhad di situ karena ulama salaf juga mentakwil. Sebagian mereka mentakwil. Jadi seperti Bukhari misalnya. Bukhari itu mentakwil makna wajah dengan mulka. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan lillahi yadun la ka aidina wa wajhun la ka wujuhina wa ainun la ka a'yunina. Maksudnya bagi Allah Ta'ala wajah bukan seperti wajah kita. Dan bagi Allah Ta'ala, maksudnya Allah disifati dengan wajah bukan seperti wajah kita. Allah disifati dengan ain tapi bukan seperti mata kita, dan Allah disifati dengan yad tapi bukan seperti tangan kita, karena wajah itu harus ditafsirkan jika disifati Allah dengannya dengan yang layak bagi Allah, begitu juga ain, begitu juga yad. Kalau wajah seperti muluk, kalau yad seperti quwwah, kalau ain seperti hifz tadi yang telah kita sebutkan. Ada lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Ustaz mau bertanya, kalau misalnya kita mempercayai tradisi, apakah itu bisa merubah akidah kita, Ustaz? Misalnya tradisinya seperti kalau misalnya ada seorang seorang putri yang dilamar, tapi berdua saudara, tapi kakaknya adiknya dulu dinikahin, dilamar, terus kakaknya itu dilangkahi, dan biasanya kita pemakai tradisi dengan cara itu, Ustaz, apa namanya, melangkahi begitu, Ustaz. Bolehkah kita percaya tradisi seperti itu, Ustaz? Tidak menyalahi akidah kita? هي سأل شيئا خارجا عن ما شرحنا. Tunggu sebentar Bu, mempercayai sesuatu yang gimana tadi Bu? Tradisi, terus Tradisi, maksudnya maksudnya tidak boleh dia mempercaya tidak boleh melangkahi gitu. Terus efeknya apa dia percaya? Iya, Ustaz. Ya, apakah bisa bolehkah kita mempercayai tradisi seperti itu dan tidak mempengaruhi akidah kita, Ustaz? Iya, maksudnya mempercayainya kan biasanya orang maksud saya sebagian orang mungkin dia mempercayai kalau dilangkahi maka terjadi begini. Apakah maksud Iya, Ibu kayak begitu? pamali gitu, Ustaz. Ya. Oh. Menyebabkan bahaya gitu, Ustaz. Oh ya, Iya. ya. Waktu dasar. Silakan hunaka ustaz al-akbar wal asghar. Memang kalau ukur akbar min ukhti wa idza tasawwaja as-saghira awwal الصغير أولا بعض الناس يظن أنه قد يحصل ضرر بسبب هذا. هل مثل هذا يكون في العقيدة؟ يعني قد يظن أنه قد يصيبهم ضرر لأجل تزويجهم
هذه الصغيرة قبل الكبير. لا أدري هكذا يقول غير صحيح. Saya tanya sama Chef, katanya nggak benar hal-hal yang seperti itu. Jadi, hal, iya salah hal yang في العقيدة وقد يحصل ضرر جائز عقليا لكن ليس شرطا. Jadi kata Chef, sesuatu yang bahaya itu boleh secara akal terjadi. Sesuatu yang bahaya itu boleh terjadi secara akal. Tapi keyakinan sebagian orang jikalau misalnya dinikahi yang lebih kecil daripada yang besar, maksudnya yang lebih adiknya sebelum kakaknya, kemudian dia meyakini bahwa kalau dibuat seperti itu bakal tertimpa kepada mereka musibah misalnya, itu apa ya kita bilang secara akal boleh saja, tapi tidak benar. Keyakinan seperti ini tidak benar. Tidak perlu, maksudnya kita harus memberitahu orang bahwa keyakinan seperti ini tidak benar. Ada lagi? Berarti nggak usah dipercaya Ustadz ya. Iya, betul. Nggak usah dipercaya, Ibu. Dalam syariat dibolehkan ya kan Ustadz? Dalam syariat nggak boleh. Nggak Dalam boleh. syariat tidak boleh meyakini seperti itu. Oh, maksudnya dalam syariat boleh dinikahi yang kecil dulu boleh. Betul. Iya. Baik Ya, Ustadz. ya, betul. Ya, Nah, syukur Ustadz, barakallah fiik. amin. Wa fiikum. Izin Ustadz bertanya Ya, Ustadz. ya, Misalkan gini, ya. tadi kan dikatakan bahwasanya tradisi tadi kalau diyakini bahwasanya akan mendapat petaka kalau tidak dilakukan. Tapi kalau misalkan dibuat tradisi langkahan hanya untuk sebagai tradisi doang itu gimana? Sebagai tradisi doang. Nah, Ini maksudnya nggak perlu saya tanya sama Syekh juga. Kalau tradisi doang itu kan bukan suatu hal yang apa ya, ibaratnya seseorang mau gimana ya kita bilang, bukan suatu yang haram juga seseorang mau buat yang seperti itu kan. Maksudnya itu kan dia budaya mau saja. berpegang dengan tradisi tapi selama tidak melanggar syariat itu tidak ada masalah. Tapi nanti dengan dawabit juga ada yang perlu diperhatikan juga, dawabit syariat. Maksudnya hal-hal yang perlu diperhatikan di masalah lain. Karena setiap orang kan berbeda-beda keadaannya. Maka mungkin secara perincian itu perlu kita lihat kondisi setiap orang. Jadi nggak secara umum maksud saya bilang. Tapi selama nggak melanggar syariat nggak ada masalah kan mengikuti tradisi. Nah, iya Ustaz. Ini Ustaz nanya di luar materi pun Ustaz. Mohon maaf ini saya ambil takdir. apa namanya komando Syekh karena Syekh izin sebentar. Gimana Pak tadi? Mau nanya di luar materi tentang Oh, takdir luar Ustaz. konteks. Tapi Syekhnya udah pergi. Apa kita akhirkan di minggu depan aja Pak? Iya. Terserah Karena Ustaz. Syekh sepertinya izin. Jadi beliau katanya kalau sudah habis masalahnya kita berdoa kemudian kita tutup dan kita lanjut di minggu depan. Jadi mungkin gimana saya kembalikan sekarang ke ini moderator dulu lah. Kalau memang kita tutup, kita doa kemudian kita lanjut di minggu depan. Ada beberapa pertanyaan di kolom komentar Ustadz. Apa Ustadz bersedia untuk menjawab atau bagaimana Ustadz? Menurut saya mungkin diakhirkan aja untuk minggu depan ketika ada Syekh gimana? Baik Ustadz. Oke, berarti kita berdoa ya, tutup dengan doa ya. Iya. Oke, bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة وجنبنا الحرام وارزقنا التقى والعفاف والغنى والعفة يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم ارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام في هذه الليلة على هيئته الأصلية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tahlil La ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wal walidayya wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Silakan ditutup moderator. Amin wa fiikum. Jazakallah khair. Amin. Ini Oke, ya. baik. Terima kasih banyak kepada Syekh dan Ustadz Said karena sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah Kalam Aswaja yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga pertemuan hari ini, malam hari ini merupakan pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita yang berkumpul pada malam hari ini akan dikumpulkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak kepada Ustadz. Semoga kita bertemu lagi minggu depan. Barakallahu fikum. Hmm.